Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Firdaus. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko kredit. Pengertian risiko kredit. Secara umum, pengertian antara penjualan secara angsuran atau sering pula disebut dengan kredit perdagangan dengan pinjaman yang diberikan terdapat perbedaan. Namun, makna yang terkandung di dalam pengertian transaksi tersebut memiliki kesamaan dan menjadi perbedaan kepada barang yang dijual atau disalurkan kepada pelanggan. Sebagai contoh, dalam kredit perdagangan yang diberikan atau dijual adalah berupa barang atau jasa. Sementara itu, dalam pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan adalah dalam bentuk uang. Persamaannya adalah bahwa ada perjanjian antara yang menerima dengan yang memberikan tentang hak dan kewajiban masing-masing, kemudian adanya tenggang waktu pembayaran yang harus dilakukan. Pada umumnya, kredit perdagangan diartikan sebagai penjualan barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya. Dari pengertian tersebut, terkandung bahwa dalam transaksi penjualan secara kredit, ada suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi. Di dalam kesepakatan tersebut, tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, jumlah yang harus dibayar pihak penerima berikut dengan jangka waktu pembayarannya. Di samping itu, adanya kebijakan terhadap penjualan kredit tersebut apabila misalnya dilunasi sebelum jangka waktunya. Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan industri, lembaga, ataupun pribadi dengan menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dan pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Penafsiran risiko kredit menjadi lebih spesifik lagi pada saat dihadapkan pada bentuk bisnis yang dijalankan, seperti lembaga perbankan dan non-perbankan. Risiko kredit dari segi perspektif perbankan adalah risiko keuangan yang diderita bank, terkait dengan memungkinkan bahwa saat jatuh tempo, counterparty-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Kredit yang diberikan akan memunculkan piutang dagang, dan piutang dagang ini tidak ada jaminan undang-undangnya. Sehingga apabila terjadi piutang tidak dibayar atau macet, maka sulit diselesaikan di pengadilan. Risiko yang selalu dibatasi oleh perusahaan yang menjual produknya secara kredit adalah tidak terbayarnya piutang tersebut. Risiko kredit terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam transaksi bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya atau prestasi. Selanjutnya, ada macam-macam risiko kredit. Penjualan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan mengandung risiko kredit bagi perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, entah keterlambatan waktu pembayaran atau kerugian karena pelanggan atau nasabah tidak mampu lagi membayar barang yang sudah dibelinya. Dalam praktiknya, risiko yang dihadapi perusahaan yang berkaitan dengan penjualan kredit adalah: yang pertama, pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya kepada perusahaan. Misalnya, batas tanggal jatuh tempo hanya saja walaupun terlambat atau tersendat-sendat, pelanggan masih mau dan mampu untuk membayarnya. Yang kedua, pelanggannya terkadang tidak memiliki kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan, sehingga kredit benar-benar macet sekalipun pelanggan memiliki untuk membayar. Yang ketiga, pelanggan kabur sehingga tidak dapat ditagih sama sekali, dan ini benar-benar macet alias tidak tertagih.
Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor tidak selalu terjadi sesuai yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk risiko yang akan dialami di sana, baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek, terutama kewajiban likuiditas. Yang kedua, risiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan definisi risiko kredit dan macam-macam risiko kredit. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Farah dari mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan menjelaskan jenis-jenis risiko kredit dan bagaimana cara pengendaliannya. Langsung saja saya jelaskan yang pertama terkait jenis-jenis risiko kredit. Apa aja sih jenis-jenis risiko kredit itu? Menurut Counterparty ada 3 kelompok jenis-jenis risiko kredit. Yang pertama ada risiko kredit pemerintahan. Yang kedua ada risiko kredit korporat. Dan yang ketiga ada risiko kredit konsumen. Yang pertama itu risiko kredit pemerintahan, yaitu risiko kredit yang berhubungan dengan pemerintah suatu negara yang tidak dapat membayar pokok dan bunga pinjamannya pada saat jatuh tempo, terutama pinjaman bilateral antar negara. Jadi risiko kredit pemerintahan ini itu terkait utang antar negara. Yang kedua ada risiko kredit korporat. Risiko kredit korporat adalah risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan surat utang, gagal bayar dari perusahaan yang telah memperoleh kredit, serta gagal bayar dari perusahaan memperoleh penyertaan modal. Risiko korporat lebih berisiko dan lebih sering terjadi dalam bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga ada risiko kredit konsumen. Risiko kredit konsumen itu adalah risiko yang terkait dengan ketidakmampuan debitur perorangan dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya. Jadi risiko kredit konsumen itu sifatnya individual atau perorangan, tidak terkait perusahaan atau kelompok lainnya. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan menurut Counterparty yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dijelaskan lebih dalam bahwa risiko kredit konsumen membatasi pada pemberian kredit konsumen individu yang digunakan untuk tujuan konsumtif, dan dalam hal ini sumber pengembalian kredit tidak berasal dari objek yang dibiayai, sedangkan berdasarkan komponen utama dari risiko kredit terbagi menjadi 3 komponen. Langsung aja, yang pertama 3 komponen tersebut ialah yang pertama ada probability of default, yang kedua ada recovery rate, yang ketiga ada credit exposure. Yang pertama, probability of default adalah kemungkinan debitur gagal untuk melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan. Yang kedua, recovery rate adalah bagian yang dapat diterima bank apabila debitur default. Yang ketiga, credit exposure adalah hal-hal yang berkaitan dengan jumlah pinjaman pada saat terjadi default. Oke, masuk ke cara pengendalian risiko kredit.
Penjualan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan mengandung suatu risiko bagi perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, entah keterlambatan waktu pembayaran atau kerugian karena pelanggan atau nasabah tidak mampu lagi untuk membayar yang sudah dibelinya. Untuk menghindari atau meminimalkan risiko yang dihadapi, perusahaan harus melakukan analisis kredit sebelum penjualan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan dan kemauan pelanggan dalam membayar kewajibannya supaya tidak terjadi hambatan dalam pembayarannya, supaya tidak terjadi kredit macet. Dengan analisis ini, paling tidak perusahaan mampu melihat kemauan dan kemampuan pelanggan sebelum penjualan kredit diberikan. Perlu ditentukan standar juga dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap para pembeli. Standar bisa ditentukan berdasarkan atas evaluasi data historis terhadap variabel-variabel tertentu. Karena mungkin sekali jika pembeli adalah individu, maka mereka diminta untuk mengisi formulir yang dipergunakan untuk analisis kredit terhadap pembelian individual tersebut. Umumnya, dijumpai hubungan atau korelasi tertentu antara faktor-faktor tertentu dengan ketepatan pembeli melunasi pembelian mereka. Misalnya, jika seseorang telah lama bertempat tinggal di suatu alamat, rumah yang dimiliki sendiri mempunyai telepon berkeluarga dan telah bekerja cukup lama, seringkali pembeli tersebut merupakan pembeli yang baik. Di samping itu, jika perusahaan memutuskan untuk memberikan kredit kepada pelanggannya, perusahaan harus menentukan prosedur untuk memperoleh kredit dan pelunasannya yang dituangkan dalam kebijakan kredit yang meliputi hal berikut. Ada syarat penjualan, ada analisis kredit, serta kebijakan penagihan hutang. Yang pertama itu ada syarat penjualan. Syarat penjualan ini menentukan bagaimana perusahaan menjual barang atau jasanya, apakah dilakukan secara tunai atau kredit. Jika dilakukan secara kredit, syarat penjualan harus menentukan secara spesifik jangka waktu kredit, potongan tunai, dan periode potongan serta jenis kreditnya. Fungsinya ini supaya si pembeli ini tidak membayar asal-asalan. Yang kedua ada analisis kredit. Dalam pemberian kredit, perusahaan menentukan berapa banyak upaya yang dilakukan untuk dapat membedakan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Aspek yang dianalisis biasanya didasarkan dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, and condition of economy. Lalu yang ketiga ada kebijakan penagihan hutang. Setelah kredit diberikan, perusahaan mempunyai masalah yang potensial dalam pengumpulan kas. Untuk itu, perusahaan harus menentukan kebijakan penagihan hutang. Kebijakan kredit juga berkaitan erat dengan persyaratan kredit yang diberikan. Persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihannya atau utangnya. Di samping itu, jika jangka waktu kredit diberikan juga memberikan ruang gerak pelanggan untuk membayar kredit yang diterimanya. Apabila perusahaan terlambat untuk membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Sekiranya cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Saya dan rekan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video kami dapat memberikan manfaat untuk
dapat memberikan manfaat dalam hal pembelajaran atau diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.